Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangkep di samping kiri saya ini, dan orang yang kayak kebule-bulean. Yang saya hormati rekan Komisioner Panwaslu Kecamatan, ada Pak Ketua lengkap dengan anggota dan rekan staf kabupaten dan kecamatan, serta yang saya banggakan adik-adik PKD sama pengawas ya PTPS yang baru saja dilantik dan siap menjalankan tugas dan amanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita selalu panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan amanah yang besar untuk perhelatan demokrasi di negara kita, dan mari kita selalu kirimkan sholawat atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Lagi sudah itu sudah nih, jadi jangan ada kesan seperti itu ya, karena kita ini amanah. Besar kecilnya amanah itu tetap akan menjadi sebuah cerita, sebuah penilaian, dan menjadi sebuah kebanggaan buat kita ketika kita mampu menjalankan amanah itu dengan baik. Jangan lihat honornya dan waktunya. Ya, meskipun kita ad hoc, karena memang tidak ada pekerjaan yang abadi. Pasti pekerjaan itu dua sih. Kalau bukan kita yang tinggalkan pekerjaanlah yang meninggalkan kita. Jadi jangan cari permanennya, kita cari berkahnya. Dan pembuktian integritas dan amanah itu yang paling penting. Kita buktikan bahwa saya orang berintegritas dan amanah akan menjadi kebanggaan buat kita semua, oke? Ya, semangat. Oke, adik-adik semua, sahabat-sahabatku, bahwa hari ini kita sudah menerima teori terkait tumsurah, penghitungan suara. Jadi banyak sebenarnya itu percikan-percikan singkatan yang lucu-lucu. Ya, ada juga yang bilang susu. Apa itu susu? Surat suara. Ada juga bilang puting susu. Iya. Jadi agak-agak horor namanya. Tidak biasa lah. Untuk memudahkan kita mengingat, kan biasanya yang lucu-lucu dan yang horor-horor gampang diingat. Kan begitu, makanya dibuatlah singkatan yang mudah diingat, ya. Jadi jangan dianggap itu horor, anggap saja bahwa itu singkatan yang mudah kita ingat. Jadi teman-teman, adik-adik semua, bahwa hari ini sebentar mungkin ada juga Pak Kodim pada saat sela-sela simulasi akan menyampaikan bagaimana kita melakukan penindakan ketika ada hal-hal yang di luar prosedur. Kenapa? PTPS wajib betul-betul paham terkait semua prosedur di TPS. Kenapa? Coba. Ada yang bisa jawab? Kenapa kita wajib tahu betul itu prosedur di TPS terkait penghitungan? Ada yang bisa jawab? Ada. Kenapa? Karena kita itu PTPS nanti yang menjadi rajanya di TPS. Tidak ada yang bisa masuk. Kami di kabupaten tidak bisa. Atau bisa? Tidak. Kalau Pak Ketua? Tidak. Makanya siapa yang paling berkuasa di TPS? Iya. Mahkotanya tuh. Artinya kita tidak menutup kemungkinan PTPS akan dimintai, akan diberi pertanyaan, akan dimintai saran dan memberi saran perbaikan ketika ada hal-hal dalam hal melakukan pencegahan. Itu. Jadi setiap hari itu dikerjakan, sudah tadi disampaikan toh, bekerja sampai jam berapa? Ya, dilaporkan jam berapa? Sebentar diingatkan kembali, diatur. Kita simulasi dulu, ya. Jadi nanti simulasi kalau ada hal-hal yang masuk kepada penindakan, ya ada Pak Korbit yang menyampaikan, ya. Oke. Jadi kita langsung saja ke terima permintaan setuju atau tidak. Oh, itu tadi yang jadi. Ya, sejak dilantik
kita itu namanya siap perintah. Siap perintah? Siap. Ya, berarti ada yang siap. Oke. Yang 7 itu silakan naik ke atas. Ya, jadi kita butuh relawan 7 orang selaku KPPS. Kita 7 relawan, 2 orang saksi. Kita 7 relawan PTPS 1. Ya, tapi semuanya tetap menjadi PTPS. Cuma ada yang di dalam TPS. Jadi kita ini buat seolah-olah kita berada di TPS. Nah, tugas teman-teman adik-adik semua adalah memperhatikan proses yang terjadi. Ketika ada yang dianggap keluar dari prosedur, bagaimana caranya melakukan pencegahan. Itu yang penting. Bagaimana kita selaku pengawas melakukan tindakan pencegahan, memberikan saran perbaikan. Oke? Jadi semua yang mencatat. Selesai ini nanti alurnya, kita akan buat LHP hari ini. Jadi proses pengawasannya ini dibuat LHP-nya sebentar. Setelah membuat LHP, kita isi alkernya Siwaslu. Jadi alker Siwaslu inilah yang menentukan laporan cepat kita yang bisa diakses langsung oleh Bawaslu RI secara berjenjang. Itu yang harus kita simulasikan. Jadi teman-teman semua sebentar melihat, oh ini prosesnya, di sini titik rawannya yang harus saya lakukan pencegahan. Ini pengawasan yang harus saya lakukan di semua tahapan di dalam pemungutan suara. Saya kira itu. Oke? Iya. Saksi, pengawas, KPPS, apa lagi? Pemilih. Kalau saya turun tiba-tiba pergi memantau, bisa sih kalau memilih ya, cocok juga. Oke, jadi siapa yang bisa pandu prosesnya? Bisa Pak Kodim? Oke, saya serahkan ke Pak Kodimnya, saya hanya bantu untuk melihat titik rawan dan melakukan pencegahan. Oke. Perhatian dari teman-teman PTPS supaya semua. Tapi siapa tadi yang pintu masuk? Di sini pintu keluar 1. Ya, ini sudah ada pintunya toh? Iya. Jadi KPPS 1, 2, 3 masih konmedian pimpinan. Itu masuk ke sini, itu masuk sana. Berarti ada meja di situ. Ada meja untuk KPPS 4 dan 5. Ya, KPPS 4 dan 5 di 1, 2, 3 sekian lurus begini. Ketua KPPS Pak Sabrul KB di sini di tengah. KPPS 2, KPPS 3. Ya, paham. Biliknya bagaimana biliknya ini? Ya, KPPS 2 di sini. KPPS 2, KPPS 3. Bisa diambil di KPPS baru provinsi kabupaten. Kasihan PTP. Terus di bagian tinta.
Ya, dari sini setelah dari sini keluar di sebentar. Kita bawa kotak ini, kotak begini nanti masih KPPS itu sama sini karena dekat tingkat. Iya. Jadi di panduan tadi ada semua sini mulai dari Dena, tapi Dena kita kondisional, terus pukulnya semua sudah dimengerti di jam berapa mulai? Jam berapa mulai? Pasti itu. Oke. Jam 30 kalau ya sepanjang tapi kalau semuanya sudah ada, sudah bisa dimulai jam 7. Oke. Terus persiapan kota yang datang itu, ya anggaplah kota yang datang itu ada keterangan yang dibuka. Ada pembukaan sebentar. Ya. Jadi ada satu bisa di Papan informasi itu yang kita awasi, apa yang ada di papan informasi itu. Salinan DPT, salinan apa lagi? Iya, daftar. Oke, dapat nih. Terus saksi, apa yang kita awasi dengan keberadaan saksi? Mandat. Ya, syarat mandatnya apa lagi? Apa lagi selain surat mandatnya? Tidak boleh menggunakan atribut. Ya, tidak penting, tidak boleh menggunakan atribut partai. Jangan sampai jaket hitam di dalam, jaket berwarna, baju berwarna di dalam. Itu juga. Nah, sekali-sekali dia buka kode. Nah itu jadi titik fokus pengawasan selain dari surat mandat. Berapa orang saksi yang boleh masuk? 1. Totalnya saksi berapa orang yang 2 orang dikirim? Oke. Saya kira itu sudah masuk kepada persiapan di pengawasannya kita. Sekarang sudah kita mau masuk pada rapat pelaksanaan. Apa yang harus kita fokus di rapat pelaksanaan itu? Oke? Atau saya bantu? Iya. Pertama, apa yang kita mau saksikan dari KPPS? Coba ketua KPPS tadi dari teknis yang diterima. Apa yang pertama dilakukan di rapat? Ya. Karena itu kita mengawasi, bukan kita pelaksana, tapi kan teman-teman mau mengawasi kerjanya KPPS ya. Sumpah. Ya, coba bedeng. Seolah-olah Seolah-olah. jangan sumpah. Oh ya. Seolah-olah saja. Ya. Bla 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 makin saya. Ya, sudah. Yang penting sudah Sudah tadi. Toh, karena lansia itu ada yang ditawasi di situ. Yang dari Budaya 1. Ya. Yang dari Budaya 1. Oke. Dari Budaya 1 sama Tondong Kurang. Ibu Nurbi, Pura-pura lansia. Ibu Nurbia. Kasih kakak tahu. Jadi kita Ridwan, butuh relawan Ridwan dulu yang Bunia. menjadi DPT. Ridwan, Bunia, relawan 5 orang. Salah satu Tondong Kura Ibu Nurbi sudah ada, Bu Nurbia dan Nek. Bisa disabilitas misalnya apa tuh? Sebagai paling senior lihat. Terus Malaka Sikra. Satu lagi dari Bunto Birau. Bantimurung, Pak Mustaqim Pak. Pak Mustaqim tadi. Ada kursinya tapi, seperti kursinya duduk. Betul lagi. Berapa jumlah kursi yang Ada harus 5. disiapkan di dalam TPS? 20. Ah, masa? 20. Masa?
Tetap. Ah, yang benar ini yang mana? Hah? 25. Berapa kursi yang harus dikosongkan khusus untuk pengguna tertentu, pemilih tertentu yang masuk lansia, ibu hamil atau disabilitas? Berapa kursi? 5. Hah? Ya, 5. Jadi kalau misalnya itu yang belum ada, kita di situ pencegahannya saran kepada ketua KPPS untuk mengingatkan kategori kursinya. Oke? Oke, lanjut. Jadi ini ada pemilih datang. Ya, ada pemilih datang. Oh, kalau begitu dari luar pimpinan lihat dari pam pintu masuk. Ya, kami luar dulu. Nah, bagaimana caranya di pam pintu masuk ini? Ya, adalah kertas bagaimana ada kertas di samping ini. Ya, kertas. Ya, coba pemberitahuan 5. Cek dulu. Si pemberitahuan aja dulu. PTPS perhatikan dari pintu masuk nanti. Karena di sana ada juga potensi dugaan dan sebagainya pelanggaran. Ya. Ya, mulai. Sama-sama kita PTPS nak bagaimana? Apa dulu diperhatikan sebelumnya masuk itu selain C pemberitahuan? Apanya? Sama? Tangannya. Iya, salah satu itu jadi bikin fokus tangannya, periksa di pam pintu masuk. Saya tambahkan dulu apa larangannya pemilih ketika mau masuk di TPS? Bawa HP, apalagi satu tambahannya. Hah? Pulpen. Ya, betul. Ada lagi? Ada yang baru ini pimpinan? Ya. Apalagi? Ya. Kartu nama. Jangan sampai ada nanti yang bawa masuk itu, yang maksudnya mungkin takutnya lupa. Kita periksa semua itu dan jadi pengawasannya ini PTPS kan. Jadi masuk lagi semua tuh, lolos di semua dari pemeriksanya. Nah, terus nama-namanya itu oleh KPPS 4 dan 5. Dari 5 ini jenis tadi daftar ini relawannya ada nanti seolah-olah sebentar masuk seolah-olah menelpon begitu masuk. Nah, di situ nanti kita lihat bagaimana itu sikapnya pengawas ketika ada yang pura-pura masuk menelpon. Sementara menelpon masuk di dalam melapor bawa cek pemberitahuannya. Jadi ada yang seperti itu sebentar. Nah, kita lihat nanti pengawas apa yang harus dilakukan ketika ada hal yang seperti itu. Ya, itu saya kira penting buat teman-teman. Ya, ada kan? Oke. Jadi sekarang sudah di KPPS 4 dan 5 pimpinan. Nah, di daftar hadir itu bagaimana? Di KPPS berapa ya? 4. Oke. Ya. Jadi yang salin itu KPPS 5. Ya. Jadi yang store itu KPPS berapa? Ketua dan yang buat KPPS 1, 2 dan 3. Bagaimana dulu waktu kan pernah kita ikutkan juga pimpinan waktu minta KPPS sempat disimulasikan juga
langsung pemungutan. Jadi yang penting kita tahu bahwa di KPPS 4 itu yang daftar hadir. Apa tugas pengawasan kita di situ? Ya, memastikan ya yang isi daftar hadir itu sesuai dengan surat C pemberitahuannya. Jangan sampai dia DPT baru mengisi daftar hadir di DPD. Itu salah satunya, dan memastikan orangnya sesuai dengan C pemberitahuannya dan KTP-nya. Itu yang kita awasi di situ. Nah, seterusnya KPPS 5 menyerahkan Tempel dan Sobek. ya memastikan surat suara itu dalam kondisi baik. Oke. Tambahan tadi karena sudah masuk ini perlu kita ingat juga karena barusan pimpinan juga dimungkinkan di pimpinan kalau foto DPT-nya itu diambil oleh direkam oleh teman-teman PTPS menurut Pak Alam baru-baru. Ya, karena kalau tidak dikasih semuanya dicatat nanti misalnya Rekapannya ya, nanti dicatat. rekapan jadikan catatan tak ada buktinya. Jadi lanjut ada di KPPS 1, KPPS 2, 3. Artinya mana nih pemilih tadi yang Ya. sedang antri? Kita tulis gitu. Kalau tulis di KPPS kan bantu. Iya. Tidak tahu sekarang apakah ada yang mau menulis saja, tapi ada juga kemudahan katanya nama sesuai tahu nama Ibu Nurdia ini, Ibu Sikra dari. Nah, perlu kita juga perhatikan itu urutannya, urutannya termasuk lansia dan sebagainya yang didahulukan, ibu hamil, disabilitas. Kan ada tadi yang relawan lansia. Ya, lansia, Ibu Nurdia. Ya, tiba-tiba nanti mau datang juga. Kasih tongkat tahu. Ala-ala. Artinya semua proses yang ada di dalam TPS itu tidak boleh luput dari pengawasannya kita. Setidaknya kita melakukan pencegahan untuk tetap prosedur itu sesuai. Ya, jadi itu yang harus kita fokus di semua tahapan. Oke? Lansia tapi bagaimana cara di sini? Bikin kasustik misalnya apakah? Ya. Tiba-tiba ini banyak yang antri, Ya. tiba-tiba datang lansia dan tidak. Yang lansia ini apa yang kita awasi dengan kedatangannya lansia? Hah? Pendampingnya. Ini yang bikin kasustik apa bagaimana? Apakah mau kita dampingi? Kan ada juga. Ya, jadi ini intinya dari Pam di luar ini harus dipastikan memang ini HP dan sebagainya yang Itu ada lolos HP-nya. Ya, di sini bagi sempat di sini ada apakah disabilitasnya ini perlu pendampingan dan sebenarnya kan dua macam nanti itu. Ya. Yang sampai perlu pendampingan bagaimana KPPS harusnya di situ. Apa yang dibuat oleh KPPS dan apa juga yang dilakukan oleh PTPS kalau ada yang seperti itu. Ya. Butuh ki pendamping. Mana tahu saya pendamping di sini. Ya. Ceritanya lansia di papai masuk. Ya apa ya. Jangan kilapas kini neta. Di sini. Pendamping atas persetujuan yang mau didampingi. Ya. Ya, ada surat pernyataan nanti yang ditanda
tangani. Itu fokus pengawasannya kita. Ya, dan dokumentasikan ke PTPS sebagai penguatan juga. Tidak perhatikan tadi tanda tangannya. Ya. Apa ini perlakuannya ini PTPS ini tiba-tiba banyak masuk foto-foto. Kemudian dari media. Di luar maki. Kami pernah juga saya dapat pimpinan ini. Itu juga ya. Jadi langsung ingatkan ini namanya saran. Langsung ingatkan ke Ketua KPPS, Pak Ketua KPPS. Kenapa ada yang masuk memfoto-foto? Coba ini sudah melanggar nih. Nah, gitu. Jadi Ketua KPPS harus cepat mengambil tindakan, termasuk pendamping. Dilihat dari jauh, jangan sampai dia yang mencoblos. Nah, orang yang dadap ini bisa dia mencoblos. Kalau sana lagi, tidak bisa batal. Sudah Min dicoblos. Bagaimana Min? KPPS. Warna lagi. Mengarahkan. Salah dari foto sih gak sampai. Ya. Salah nih, salah. Tidak penonton ini. Biar Guys, perhatikan ke teman-teman PTPS kertas suara yang dimasukkan atau sesuai yang maksudnya. Jadi bagaimana kira-kira kalau ada salah masuk surat suara? Awe nak foto pasti. Sedikit sambil cerita. Sampai. Ya, tahu. Di Paris jangan bilang hati-hati. Paris bilang dipuji. Itu dia ada cintanya ini. Oke. Kasus lain lagi tapi ada yang pengalaman atau apa? DPTB. Ya, apa? Ada DPTB pindah domisili. Ini penting di sini, ini penting sekali. Ada DPTB pindah domisili, ada juga DPTB karena tugas atau karena rawat. Artinya di luar dari pindah domisili ada hal-hal yang dia harus DPTB. Itu DPTB nanti membawa form A5 cocok nih. Yang lain form berapa? Ya, oke. Jadi paham dari situ. Kita ambil relawan 4 macam ya DPTB. Oke, DPTB dengan berbeda wilayah. Oh, iya. Iya. Oh. Jadi satu relawan DPTB pindah domisili. Ayo. Sikra. Ya. Jangan Ki duduk kita lagi di situ nanti lagi DPT kan selesai Ki. Ya, jadi ini beratnya. Ini DPTB dimulai jam berapa? Jam 11 dimulai. Oke? Jadi kalau ada sebelum jam 11 datang kira-kira dan dia emergensi. Ya, bisa ditoleransi. Tapi tidak semua juga. Oke, kita ibaratnya sekarang sudah jam 11 nih. Boleh nih ruangnya DPTB untuk memilih. Oke, kita pilih relawan DPTB 1, DPTB pindah domisili. Oke. Satu lagi DPTB dari Papua. Ya, masih di luar dulu, masih di luar. Kita ini masih memilih dulu jenis. Ya, satu lagi ini luar provinsi kan? Ya, satu lagi DPTB dari Palopo. Dari Palopo. Ingat gini, saya dari Papua, saya dari Palopo, saya pindah domisili.
masing-masing membawa form A. Potong lagi ke beda kertas. Tulis di situ. Tulis di situ. Saya DPTB apa? Pindah domisili. Papua. Ya. Ada dari Papua. Ada dari Palopo. Ada dari Maros. Ada satu lagi DPTB dari Maros. Lihat di sini dapil berapa? Dapil 2 di sama Bu Marok dapil. Dah? Oke, jadi kita sekarang ada DPTB dari Segeri. Tulis kiri saya Segeri, tulis kiri kertas supaya enggak bingung sebentar. Ya. Ya. Karena ini penting. Kapan kita salah di sini memberikan arahan, bisa saja terjadi PSU. Di sini berapa PSU periode lalu? Tidak ada, alhamdulillah. Artinya tidak ada yang salah prosedur kalau tidak, kita masuk DPTB dulu. Ya. Ini kan baru jam 12. Yang pendatang itu jam berapa mulai DPK? Jam 12 P. Oke, kan di DPTB ini ceritanya jam 11 ini. Ya. Dia mengisi absen di mana? Absen apa? Yang dia isi coba pengawas. Dia mengabsen di daftar hadir kategori DPTB. Ini anunya Pak Nat. Ini anunya Bapak tadi. Ya. Jadi ini yang pindah domisili ya. Kita lihat bagaimana KPPS yang memberikan surat suara. Ini pindah domisili dari Baru. Berapa jenis surat suara? Dia pindah domisili, nah pindah domisili. Yang mana? PTPS. PTPS itu. Kasih. 4 berapa? Berapa? 5. Jadi bagaimana sarannya tadi, saran perbaikannya? Ke Ketua KPPS karena kasih 4. Ada rata. Warna hijau. Alasannya karena cagar. Ya, tapi kan kalau diminta KTP-nya masih KTP baru di sana. Bukan DPTB. Bukan DPTB itu. Padahal bawah ini. Nah itu yang harus disikapi itu jangan sampai Ini kan- dia masih ini kan KTP seandainya anu udah KTP bawa. KTP di sini. Nah, Namanya ya. juga pindah domisili. KTP baru, Sebentar KTP kan baru. ada lagi sebentar. Ya, ada Banyak lagi, sih ya. KTP Maros. Ada KTP Maros, ada. Supaya gampang diingat. Masih bingung nih pakai ya. Ya, namanya manusia biasa, tidak ada yang bisa menyembuhkan dirinya, tidak salah. Berikutnya, Tabe, ya, oke lanjut. perhatikan jarinya. Tidak mesti dibilang kelingking, tapi yang jelasnya dia menutupi seluruh kuku. Seluruh kuku bagaimana? Tenggelam ini kuku. Toh? Oke, tidak mesti bisa juga belah jempolnya. Yang penting kan di situ di peraturannya kan jari. Salah satu Iya, salah satu jari, jangan semua jarinya 5, 10. Salah satu jari, kelingking. kelihatan lagi. Bukan jari, namanya itu penjago. Dia dulu absennya tadi. Ini DPTB dari coba absennya pengawasannya. Pengawasan tadi Sudah. jangan sampai beda. Jangan sampai di DPK yang mengabsen. Ya. Jadi itu pengawas mestinya mendalami juga, tapi bukan mandor. Jadi ini kasus DPTB, tapi dia DPTB-nya bukan pindah domisili, tapi alasan bekerja. Nah, dari Maros,
Ya. Dari mana berapa surat suara? Terima. Apa saja itu? 4 atau 5 atau 3? Alasan karena dia kerja. Kan kamu sudah masuk di DPT, jadi kamu masuk di DPTB ceritanya. Ada Dapat berapa nih? Bingung KPPS. Tanya ini temanku bilang datang juga jadi. tes gitu. Lupa. Nah, cocok. Ya ini kan beda sananya, nggak kasih kirim Pak. Beda sananya jadi. Nah, tes temannya pura-pura dan bilang supaya tidak tahu sih, ternyata dia memang tidak tahu juga. Apa yang Oke. Kenapa dapat provinsi? Itu yang harus dipahami. Jangan sampai menghafal kita tidak tahu kenapa dia dapat 4. Biar silang-silang. Nah, apa ini ya sama syariah? Sebelum selesai ini. Oke. Palombo. Ya, berapa surat suara? 3. Ya. Oke. beda dapil ya maksudnya. Apa-apa yang diterima. Apa-apa? Besu ini kalau Salah. Provinsi. Tidak ada provinsi. Jadi berapa surat suara yang diterima kalau dia? 2. Dari? 3. Dari Palombo ini? 3. Presiden, DPD dengan provinsi. Provinsi. Ya? Tidak masuk. Kalau aku beda lagi dapurnya DPR RI. Dapat DPR RI atau tidak? Tidak. Kenapa tidak dapat? Ya, karena beda dapil. Jadi harus dipaham kita dapil berapa di sini. Dapil 2 untuk provinsi. Kabupaten berapa kabupaten dapil 2? 9. Ya, 9. dihafal itu. 9 kabupaten itu yang wajib kita tahu. Jangan sampai dia dari Bone kita anggap Tiwa tidak. Beda dapil kita. Padahal satu dapil. Ada 9 kabupaten untuk dapil 2 wilayah Sulsel. Kalau DPD pasti kalau dia orang yang dari Sulsel pasti dapat DPD. Kalau presiden pasti dapat semua selama dia orang Indonesia. Pasti dapat yang namanya presiden dari provinsi manapun. Nah itu yang harus kita perhatikan betul-betul karena ini titik rawan pemberian surat suara. Salah memberikan surat suara bisa berefek PSS. Insya Allah sebentar dibagikan ke dapil-dapilnya. Bagikan kita Iya, pimpinan. Taman di dapil 2. Dapil 2 provinsi, kalau dapil di Kabupaten Pangkep kan ditahu semua tuh. Yang dapil 2 untuk provinsinya. Nih. Ada ini mau salah masuk. Tidak nerahkan Sudah dari Papua belum, Bi? Oh iya. Belum dari Papua. DPTB dari Papua. Beda provinsi.
Ya. Nanti kita lihat KPPS kasih surat suara berapa. Beta dari Papua. Gimana? Dari Papua. Ngana Parlente. Bisa dapat 5 itu. Tidak bisa kalau dari Papua. Tidak bisa dapat 5. Terus dapat berapa? Jauh dari sana lempar lagi sini nak kita. Satu tidak satu nak. Kakak cuma dapat 1. Tak apa. Sama-sama di wilayah timur tahu ah. Beda provinsi kan. Oh begitu kan. Oh, berapa nih saya? Mana ini? Beta lupa tintanya. Ini DPTB. Masih ada satu kasus, sebentar dulu. Kasus apa lagi? Kasus DPTB dari Tegeri. DPT data memilih tapi terlambat. Ya. Terlambat. DPT. Iya. Ya sebentar itu kasus berikutnya. Kita selesaikan dulu kasus ini supaya kita tidak Dari berapa Segeri. ini? Ya, Segeri. Segeri. Coba DPTB dari Segeri, beda dapil. Berapa surat suara yang diterima? Minta kerja. Tanda tangan betul. Dapat berapa gitu? Gimana tidak Gimana kalau ditanya terus bilang empat dapat, dan bilang mau dapat berapa kan? Katanya terus bilang empat dapat, bilang kenapa bukan sekali sebut? Ingat Ki, karena dia beda dapil. Mana yang letak sini? Apa ini? Oh, catatan ambil. Catatan bukan ketua yang pegang. Awas nanti. Yang ada Apa tadi? Apa tadi? Iya. Pindah dari mana tahu tadi? Segeri. Saya kedua ke dari Segeri. Saya di sini. Kenapa beda tanda tangan yang tadi dengan yang sekarang? Sekarang, ya lihat ini jangan. Ini. Dia minta tangan. Kenapa? Kenapa tidak lu tegur kan ini tidak? Beda ini tanda tangan kita capek mah. Oh, tidak ada minum. Tetap jadi kurna. Pak bisa belikan mah. Berapa kamu kasih gitu? Berapa surat suara? Segeri Ji. Kenapa bisa dilihat? Jadi jenis surat suara apa? Segeri Ji karena beda nih. Ya. Ini terjadi besar ini kata dia tahu tondongan jadi Segeri. Pak Ji. Masuk ini di format kejadian khusus sebentar. Iya, harus ada format kejadian khususnya. Jadi pengawas di sini memastikan surat suara yang diberikan kepada pemilih itu surat suara yang sudah ditandatangani. Pengawas tidak bisa menghayal.
Ada lolos satu tidak ditandatangani itu berpotensi batal. Oke, kasus berikutnya. Oke, kita sudah bisa membedakan semua jenis suara untuk DPTB. Nah, kita masuk pada kasus DPK. Jadi sebentar nih kasus yang DPT terlambat. DPK dimulai jam 12. Nah, tiba-tiba juga ada kalau DPT itu dimulai dari jam 7. Nih, ada bilang jam 11. Hah? Ya, jam 1 siang, jam 13. Kalau ada datang jam 11 DPT bisa tidak dilayani? Bisa. Nah, bisa. Karena waktunya mulai dari jam 7 sampai jam 13. Oke. Ini sudah kasus DPT sudah masuk semua? Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke DPK. Apa itu DPK? Daftar pemilih khusus. Yang mana itu dimaksud? Yang tidak masuk DPT tidak masuk. Ya, tidak masuk di DPT dan tidak masuk di DPTB. Nah, alamat KTP-nya di mana? Harus sesuai tempatnya mencoblos. Diperhatikan alamat dan RT RW-nya. Jangan sampai dia sudah mencoblos di sini karena dia DPK bisa dia pergi di sana. Lagi, itu juga potensi kerawanannya. Jadi lebih diarahkan kepada melihat RT RW-nya. Di situ TPS terdekat dengan alamat RT RW-nya. Kalau surat suara sudah habis DPK-nya, diarahkan ke ya. Yang mana? Bagaimana metode pengawasannya DPK? Apa pernah ke kepolisian anak berterima KTP ini? Bukan. Apa yang dipergi kenapa lolos begitu dia? Tidak ada yang tidak ada di absen memang itu. Tapi apa yang harus diperhatikan oleh PTPS di saat ada pengguna DPK? Ya. Selain KTP, harus cek DPT online dulu. Cek DPT online-nya. Pastikan KPPS terlebih dahulu, cek DPT online. Jangan sampai sudah dipakai hak pilihnya di tempat lain atau ada terdaftar di tempat lain, tetapi karena sesuatu dalil hak, kebetulan ada juga KTP-nya di sini, nggak pakai. Itu minta dimaksud dan Pak Rizkan itu. Iya. Ya, masih di DPTB. Cek DPT online dulu, pastikan KPPS-nya mengecek terlebih dahulu. Kalau kembali kalau itu yang saya lihat perlu dengan pimpinan tetap dilayani. Ya karena ada juga lagi itu titik lemahnya lagi itu. Ada pesanan pemilihan. Iya. Ya, artinya kan Tetap, kita ya. orang kampung pasti tahu apakah dia dikenali atau tidak dikenali. Cocok. Ya. Tetap kalau ada DPK tetap Karena di Misten itu memang asli orang Misten, tapi dia ber-KTP pulau. Akhirnya dia PSU. Ya. Karena dia yakin sekali bahwa dia orang Misten asli. Tapi ternyata KTP-nya orang pulau. Tidak ada di tepi. KPPS Karena dia semuanya tahu yakin bahwa ini orang orang Misten. Misten. Jadi PSU dulu itu anu. Tetap DPT Misten. online dulu. Iya. Ya, jadi intinya yang membuktikan Iya. DPT itu domisili itu bukan orangnya. Kita kenal tapi KTP-nya karena kita KTP-nya, berbicara administrasi. KTP yang membuktikan lokasinya, tempatnya, alamatnya. Meskipun dia tinggal di sini di Tondong, tapi sebenarnya karena dia sudah kerja di sana, meskipun orang Tondong, tapi karena dia sudah tinggal di Maros,
Ya bisa dicek apakah dia KTP-nya KTP Maros atau KTP Pangkajene. Itu yang harus kita pastikan. Jadi meskipun orang Tondong kalau KTP-nya Pangkajene, itu yang harus kita betul-betul awasi. Jangan sampai mengaku ya tahu yo orang Tondong tahu itu memang anaknya si A. Iya bijakku, sepupuku. Iya betul sepupu orang Tondong tapi KTP-nya di mana ini? Nah itu yang harus kita awasi. Tadi dijelaskan sama Pak Ketua juga. Oke. Dan memang juga begini, perlu juga kita ketahui bahwa biasa itu orang pindah domisili dan mengurus pindah domisili di tempat lain, pulau misalnya, tetapi KTP yang dari Tondong misalnya tidak di store. Nah itu potensi juga, makanya selalu saya katakan DPT online tak perhatikan juga di situ, karena bisa saja KTP yang waktu masih di sini itu yang pakai, padahal sudah mengurus pindah domisili, tetapi tidak di store ini KTP lama, kependudukan juga tidak menarik itu. Nah, jadi makanya jangan kira kalau biasa ada orang dua KTP-nya di dompetnya, karena yang satunya mungkin belum sempat ditarik apa. Ya tetap juga termasuk DPT online dicek baik-baik kalau terkait DPK. Kalau misalkan dia melanggar administrasi sesuai yang diterangkan tadi, apakah dia sudah tidak memiliki hak suara? Tetap memiliki. Nah, cuma saya pernah juga mendengar pimpinan ada pemateri yang menantang persyaratan yang harus kita ikuti. Itu mungkin jawabannya, mungkin sudah dimengerti kalau bilang begitu. Ada prosedur persyaratan yang harus diikuti. Kemarin di pelatihan KPS Pak, tidak diabaikan itu DPT yang diambil itu KTP, walaupun ada DPT-nya di tempat lain. Karena kata pasar kemarin di kantor desa, lebih baik pemilihan umum ulang daripada menghalangi hak pilih orang. Karena kalau menghalangi itu sebenarnya beda-beda di Indonesia. Nah itu perlu juga saya tanyakan itu. Oke, kalau saya yang sifatnya itu dari pemateri mungkin ada saran, ada himbauan yang tidak ada secara tertulis, itu masih abu-abu. Tidak bisa kita jadikan sebuah prosedur. Yang kita ikuti prosedurnya yang tertulis dulu. Kalaupun nanti ada lagi aturan baru kita bisa mengambil sikap bahwa seperti ini, yang jelas ada tertulis. Kalau belum ada tertulis, kalau saya tidak berani mengambil kebijakan kalau tidak ada dasarnya. Kalau hanya dengan lisan, itu tidak bisa dijadikan acuan. Yang bisa dijadikan acuan itu yang tertulis. Apakah dalam bentuk petunjuk teknis? Ada. Ataukah nanti tiba-tiba ada surat edaran? Ya, surat edaran baru pada saat mau hari H, bisa saja. Tadi penyampaian Bapak Kodik mengatakan bahwa jika ada DPK yang datang, lalu itu kan wajib memilih. Nah, itu seharusnya kan dicek DPT-nya dicek secara online. Nah, bagaimana jika tidak ada jaringan? Bagaimana kita menolak itu atau kita menerima? Karena kita kalau tidak ada jaringan itu kendala besar bagi kita semua yang ada di KPPS. Dan tempat saya memang betul-betul tidak ada jaringan. Jadi saya menolak itu atau bagaimana? Makanya tadi karena belum ada edaran tentang dokumen lain, makanya selama ada KTP karena kendala jaringan tak kita KTP-nya. Dan tadi juga mau diluruskan bukan wajib pilih pengguna hak pilih misalnya. Hak pilih, hak memilih, tidak wajib sebenarnya, tapi tidak bisa disampaikan ke. Maksudnya Pak Kodim, selama ada KTP-nya dan dia orang di situ bisa sah itu. Dan satu yang perlu, selama belum ada surat edaran terbaru keluar dari KPU dan jajarannya itu.
Tapi kalau misalkan dia DPK, terus ada lagi edarannya KPU melarang, artinya tidak sah. Itu intinya, kasarnya begitu. Ada tertulis dari KPU dan jajarannya. Dipaham? Mengerti sampai sini? Lanjut. Oke, lanjut kasus apa lagi? Dari Mas Sompo. Bagaimana saksi? Mas Sompo. Tunggu dulu kasih tanya. Dari Mas Sompo. Baru datang. Mana tidak terdata gitu. Foto kabur. Kabur di foto. Alam tadi keren. Alam. Macam pakasahkan tadi. Bukannya. Nah, di sini siapa Nur Hussein ini? Ingat kita jangan sampai tidak saya. Janda gitu. Kalau sini naik. Mula tanah tegur dia. Oh, mai tanah jing dulu apa naik. Tak kalau pai. Itulah yang serahkan kenonya itu dari KPPS 5 nah, bukan pemilih langsung yang bawa. Nanti setelah dipanggil untuk dikasihkan kertas suaranya baru. Tapi kata ada juga KPPS contohnya. Penting di sini itu PPS. Dia nanti diawasi pada saat hari Kulis tes kita ya, masalah pekasaran cinta. Jam berapa baru bisa? Jam 12 dengan mempertimbangkan kondisi daftar antrian. Nah, siapa yang KPPS berapa yang membawakan? 4 dan 5. Ya. Didampingi dengan pengawas, saksi dan TPE. Ya. Tapi itu dipertimbangkan antrian. Jangan sampai masih banyak antrian, nah itu juga lokasinya juga dengan jarak. Nah, apakah kotaknya dibawa ke sana? Ya, Anda kantong yang bisa datang memilih di TPS. Saya kira teman-teman juga sudah bisa tahu prosedurnya.